Mari kita berdiri. Bapa di dalam surga, berkatilah kami dan terimalah sembah sujud kami pada pagi ini. Nyatakanlah kehendak-Mu melalui pemberitaan firman dan Roh-Mu memimpin kami di dalam jalan Tuhan. Berkatilah minggu akan datang, semua pelayanan terimalah, sehingga kami bertumbuh di dalam iman dan kami makin taat di dalam jalan mengikuti Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, satu minggu mengenai kongres tentang Tuhan Yesus memerintah segala bangsa pada eskatologi sudah lewat. Kali ini yang hadir kurang banyak, namun demikian kami berdoa dan kami sudah melihat Tuhan sangat memberkati di dalam convention yang sudah lewat. Kiranya Tuhan memberkati dan pimpin kita terus tidak melaksanakan kehendak Tuhan. Hari ini saya akan interview dengan salah seorang teolog yang penting sekali yang memimpin Third Millennium Ministry, yaitu Dr. Richard Pratt, one among the most beloved theologian from our church, from United States. Dr. Pratt ada seorang lulusan Harvard, orang mempunyai mutu tinggi sekali, tapi dia rela menyerahkan diri memperhatikan penginjilan seluruh dunia. Saya bersyukur kepada Tuhan, pada waktu Barat merosot terus-menerus, Tuhan membangkitkan Asia, membangkitkan Afrika, dan pada saat yang sama hanya ada beberapa teolog di Barat melihat bagaimana Tuhan memimpin arah seluruh dunia. Dan salah satu orang yang paling penting adalah Dr. Richard Pratt. Dia telah membawa teologi keluar daripada monoponima semua sekolah teologi yang sombong, egois, dan yang arogan. Saudara-saudara, ini kali saya ke Amerika saya sangat sedih. Karena saya dengar sekolah teologi yang terbaik satu-satu, ekonomi merosot, uang tidak cukup, harus menjual kampusnya. Saya terus ingin menangis. When so many most important theological seminary, so many campus is now planning to be sold. It means that the Western decadence is already become a new trend of Christianity. Who can help? I don't know. Once Dr. Lielbeck told me, I don't know why God put Westminster in the place of the most expensive city in the world. I say, it is easy to solve your problem. You move to Jakarta. Bring your seminary to Jakarta. Dia tentu saja tidak mungkin. Nah, ini kali saya berusaha memberikan sumbangsih dan memberikan donasi uang untuk membantu Westminster Seminary. Saudara-saudara, takutkan. I imagine if we are not importantly take notice, probably another 30 years when I die, this property will be sold because of lacking money. It is very possible. Nothing can be an exception. If something happened in the West now, probably several decades will happen in Jakarta, because our expense
for maintaining this building is so high. No discount. Karena makin mahal pajak, maintenance, security, cleaning, dan semua ongkos yang diperlukan untuk gedung ini 1 bulan belum gaji hamba Tuhan, belum honor sekolah teologi, dosen-dosen, dan makan, minum, tinggal, listrik, semua daripada anak-anak sekolah teologi. It is serious and is very, very demanding. Kita berada di dalam keadaan begini. Tapi kita bersyukur. Selama saya hidup, semua kebutuhan diisi oleh Tuhan. Semua kebutuhan disuplai oleh Tuhan. Tetapi waktu saya ke Amerika, saya lihat sekolah ini dijual, sekolah itu dijual. Kekristenan akan melemah terus. Orang Kristen tidak mau melahirkan anak dan tidak mau mengabai Injil. If the church does not want to evangelize people and does not want to give birth to children, we are committing sin double. Tidak menginjili, tidak melahirkan anak. Itu sebab saya anjurkan semua perempuan muda yang baru nikah, lahir banyak sedikit. Selain itu, pergi mengabarkan Injil. Khususnya, before I die, follow me to the rural area. You see, thousands of people every day come to the Lord. When I am still living, when I am still breathing, I preach gospel so fervently, I shout out so loudly, and I truly see the evangelization which I'm doing so fruitful every day in Kapin. About 4,000 to 10,000 people attend my meeting. Even though I'm old, they're still so eager to listen. And the power of Holy Spirit still so big following my ministry. Go to see, go to witness, go to take part in arranging the chairs, in making the pulpit, install all the speakers, and also the big screen in the field, in small cities. Just like what Jesus mentioned in the Bible, he go every city, every village to preach the gospel. Probably I'm one among very few people still doing this according to the Bible. Every city, every village, every small town I go, I get thousands of people. I have been visiting 189 cities, which together all people who come from every city, 4,000 to more than 10,000. Altogether, about 700,000 people attended the rural evangelistic renewal meeting, and about 500,000 people make decision before God. 2 weeks ago, I was in New York. We ran one of the biggest church in New York, the Riverside Church. 3 days farewell gospel rally, because I'm not going anymore to New York. This time is the final. And I preached 3 nights fearfully and very courageously preached the gospel of Jesus Christ. And every night attended by about 1.9 thousand out of 1,900 to final night, more than 2,000 people. Especially the final night, more than 1,400 people stand up
confess their sin, make their confession, and ask God to forgive their sins. Sekarang saya boleh menunjukkan kalau ada yang bisa tunjukkan kota-kota dan kebaktian-kebaktian di Amerika yang baru saya pimpin. It is very costly. Every day to rent the Riverside Church, to rent the Boston Symphony Hall, to rent the music center. I'm not invited and I am not become freely. This is the Washington DC. We are using a church owned by the Korean Presbyterian Church. Even though they give us free, Stephen, you can preach here freely. I go there free, but I pay the maintenance. We pay more than 10,000 for 3 nights. And we go to another place in Maryland. Sekarang tunjukkan ini Presbyterian Church in the Korean Central. They are so generous. In the only place, no pay, no rent, but we pay the maintenance and we give another offering. And I preached to another Chinese church, Grace Christian Church, with fully packed that day, and many Chinese Christians come to listen to the word of God. Sesudah itu kita pergi ke Maryland. Maryland, you are using music center and Strathmore, very beautiful. The acoustic is a little bit less than our music hall, but this hall can accommodate more than 2,000 people, fully packed, and I preached there 3 nights, and praise God, hundreds of people come forward to accept Christ, to dedicate and to renew their life, Jesus Christ. And after here, we go to the third places. This is Maryland, not Washington, the center of the music, Strathmore. 3 tempat, we go to Philadelphia. Sekarang kasih lihat kebaktian di Philadelphia. Philadelphia, sebelum itu I go to the Westminster Theological Seminary and I see about their planning of new building. When a lot of theological seminary want to sell, but Westminster try to build the new ones. And finally, I promised to give to support theological seminary. People say, Stephen, don't come to United States to raise fund to get money from United States. They are telling lie. I do not go to get money. I do give money there. Because we know how to make God be pleased and the God's work be enlarged. Now, saudara, saya suggest you build hall like this. It is too small. If you change this side according I plan, you can accommodate another 200 people. And they are considering this. I don't think I'm forcing others to do my idea, but I know many Western architecture are built with so many wasting. So I try to make them know, make them understand, we can use the money of God better. After Westminster, I go to another city that is in Philadelphia. Sekarang tunjukkan Philadelphia. Ya. Ini Westminster, Philadelphia. You pakai Sharon Baptist Church. Coba dilihat dalamnya kebaktian. Ini kebaktian tetap kira-kira 1,700 orang. Sesudah Philadelphia selesai, kita pindah ke Boston Symphony Hall. Sekarang robah lagi Boston. Coba ke kota 4. Di kota 4 sama kira-kira hampir 2,000 orang. Nah, ini Brown University, I give question and answer to about more than 500 students. Ya. Lalu kita pergi lagi ke lain tempat, Boston. Coba pindah lagi Boston. Boston Symphony Hall, one of the most important, most best acoustic hall in the world. In United States, number 1. Yang kita simpan tempat ini
Dan yang datang kira-kira hampir 2.000. Dan Tuhan pimpin kebaktian di sini. Sesudah Boston Symphony Hall habis, kita pergi ke kota terakhir. The final place in New York itu adalah Riverside Church. Sekarang pindah lagi. Riverside Church penuh sesak. Dan yang hadir ke depan akhirnya, yang maju ke depan, kira-kira 70%. It's less than Indonesian villages. But it is a miracle in the United States. Not easy to get people like this come to the Lord. Praise God. Many converted and many try to be renewed their Christian life. Puji Tuhan yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Many dedicate their life to be the preacher. I see the new hope for Christianity even if when I should die. But the work of God will be done more and more like this. Sampai di sini. Now I invite Dr. Brett to come up here and we are going to give interview to our beloved brother from United States. Mari kita tepuk tangan untuk dia. Dr. Brett, you are one of the most welcome theologian from West to us. We thank God. Ya. Dr. Brett, kamu adalah salah satu teologi yang paling kami sukai untuk datang ke Indonesia. Gini, makin pendek. This is the stairs. Oh, okay. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya. Semua jawab dong, jawab. Ya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Okay, start your saying. Start your saying. Okay. I am very happy to be with you this morning. Saya senang berada di sini pagi hari ini. It has been a long time because of COVID that I did not come. Sudah lama saya tidak datang gara-gara COVID. And it is always a joy and a big encouragement to be with you. Selalu merupakan sukacita dan juga penghiburan besar untuk bersama dengan saudara. So I thank Pak Dong for his trust in me and his confidence in me. Ya, saya berterima kasih kepada Pak Tong untuk kepercayaannya dan keyakinannya pada saya. And I say hello to you and thank you very much for all you have meant to me for so many years. Ya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara dan saudara begitu berarti bagi saya di dalam begitu banyak tahun. My wife and I were discussing this before I left. Istri saya dan saya mendiskusikan ini sebelum saya datang. And we determined that I came to Indonesia for the first time 31 years ago. Dan kami akhirnya memutuskan bahwa saya datang ke Indonesia pertama kali kayaknya 31 tahun yang lalu. So I must like it here to keep coming back. Ya, pasti saya suka sini sehingga saya sering sekali ke sini. Over all of these decades. Ya, di dalam dekade-dekade ini. So Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Okay. This time we are going to teach about the faith of Abraham in Old Testament. Ya, Could you please give us some outline of yours? Seminar or your teaching to our seminary student and so that we can enjoy some of them. Ya, jadi apakah Dr. Brett bisa memberikan mungkin sekilas pengajarannya karena ada kelas ya dan juga seminar pada Selasa malam. Well, most of us have heard of Father Abraham. Kebanyakan kita sudah mendengar mengenai Bapak Abraham. The father of Israel. Ya, dia adalah bapak orang Israel. And our spiritual father. Dan dia juga adalah bapak rohani kita. And God did great things in that man's life. Dan Allah melakukan karya-karya yang besar di dalam kehidupan orang itu. And what God did in his life that's recorded in the Bible has much to teach us even today. Dan apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan Abraham yang dicatat di dalam Alkitab juga sangat sebenarnya mempunyai banyak hal yang bisa diajarkan kepada kita. In a few moments I'm going to preach in the English service. Sebentar lagi saya akan berkhotbah di English service. And about Abraham. Ya, itu adalah mengenai Abraham. And I will give you just a condensed idea of what they're going to hear. Ya, dan saya akan menyimpulkan apa yang akan saya khotbahkan. God called Abraham to himself. Allah memanggil Abraham untuk dirinya. And he told him to go to the land that he would show them. Dan Allah mengatakan kepada Abraham untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkannya. And Abraham did. Dan Abraham lakukan. Much like you and I are called to go to the kingdom that is coming. Ya, sama seperti kita juga dipanggil untuk pergi ke kerajaan yang akan datang. And to leave this world behind. Dan meninggalkan dunia ini di belakang. Our hearts do not belong here.
Ya, hati kita tidak berada di dunia ini. Our bodies may be here, Mungkin tubuh kita ada di dunia but ini, our hearts belong to the kingdom that is coming. tetapi hati kita adalah milik dari kerajaan yang akan datang. And God told Abraham that he would bless him. Dan Allah berkata kepada Abraham bahwa dia akan memberkatinya. I'll make you into a great nation. Aku akan membuat keturunanmu menjadi bangsa yang besar. I'll make you wealthy. Aku akan menjadikanmu And I makmur. will make your name great. Dan aku akan memberikan nama yang masyhur kepadamu. And those are the blessings that wait for all of us today if our hearts are in the kingdom that is coming. Dan itu adalah berkat yang Allah akan berikan kepada kita jika hati kita ada pada kerajaan yang akan datang. But now here's the important part. Tetapi ini bagian yang penting. God looked at Abraham Allah melihat pada Abraham and he said this to him. dan Allah berkata seperti ini. You will be a blessing to all the nations. Kamu akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. So Abraham received blessings from God, Jadi Abraham menerima berkat dari Allah, but not for himself. tetapi bukan untuk dirinya, Rather, it was to give those blessings of God to the rest of the world. tetapi untuk memberikan berkat itu kepada bagian dunia yang lainnya. We live in a day Kita hidup di zaman when people live for themselves. di mana orang atau manusia hanya hidup bagi diri mereka sendiri. Amen. Amin. It is a plague on my country. Dan itu adalah seperti wabah di negeri saya. We do not even live for our children anymore. Kami bahkan tidak lagi hidup untuk anak-anak kami. And we certainly do not live to spread the blessings of God throughout the world. Dan tentunya kami tidak hidup untuk menyebarkan berkat Allah ke seluruh dunia. This is the most selfish time in Western culture. Dan zaman ini adalah zaman yang paling egois di dalam kebudayaan barat. And it's a terrible thing. Dan itu adalah hal yang sangat buruk. God blesses his people Allah memberkati umatnya in tremendous ways dengan cara yang begitu luar biasa. in this world Dan dunia ini and in the world to come. dan dunia yang akan datang. But why? Tetapi mengapa? It is so that we will share the blessings of God with the entire world. Itu adalah supaya kita akan berbagi berkat Allah kepada seluruh dunia. So as Pak Tong just said to you, Jadi seperti apa yang Pak Tong barusan katakan, I love the fact that you call yourselves Reformed. saya senang bahwa saudara memanggil diri saudara sebagai reform. But do you know what I like even more? Tetapi saudara tahu apa yang saya lebih suka? That you call yourselves Reformed Evangelical. Bahwa saudara memanggil diri saudara sebagai reform Injili. Reformed is a great blessing to you. Reform adalah berkat besar bagi saudara. Evangelical, Injili that is a blessing to the world. itu adalah berkat kepada dunia. So never lose that vision. Jadi tidak pernah kehilangan visi tersebut. Your life, my life, our lives together. Hidupmu, hidup saya, kehidupan kita bersama. God blesses us Allah memberkati kita so that we will join with our Jesus in heaven, supaya kita akan bergabung dengan Yesus kita di surga spreading the blessing of gospel to the entire world. dan kita menyebarkan berkat Injil ke seluruh dunia. Amen. Amin. Amen. Thank you very much. God bless you. God bless you. Okay. God bless you. Saudara-saudara, saya akan meneruskan khotbah minggu lalu. Nah, minggu lalu karena gabungan, saya khotbah dalam bahasa Mandarin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sekarang saya akan menerus ayat yang dibacakan melalui apa yang Paulus berkata. Kepada orang Helenistik, kepada orang barbarian, kepada orang cendekiawan, kepada orang yang bodoh, saya berhutang kepada mereka semua. Itulah sebabnya saya mempersiapkan diri juga akan mengabar kepada engkau orang yang di kota Roma. Saya sejak muda baca ayat-ayat ini, saya terharu di dalam hatinya. Sebab saya setelah menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Maknanya seorang menyerahkan diri di dalam kehendak Tuhan. Itu berarti aku bukan milik saya sendiri. Aku adalah milik Tuhan. Aku akan menjalankan kehendak Tuhan.
Aku mempelopori firman Tuhan. Aku akan menjadi berkat bagi banyak orang di luar diri saya. Demikian di dalam hidup Paulus. Demikian juga di dalam hidup Stephen Tong. I am no more mine. I am yours, Lord. I dedicate myself to you. Oh Lord, catch me. Own me. Send me. Please, God, you use me to be your vessel. You use me to be blessing to others. Paulus berkata, sekarang saya sudah menjadi milik Tuhan dan saya sekarang utang kepada manusia. Utang kepada 4 macam manusia. 4 macam manusia ini boleh mewakili seluruh dunia. Dan di antaranya hanya satu macam yang ada bangsanya, Hellenistik. Saya sudah menjelaskan minggu lalu, Hellenistik itu adalah Pan-Greek, yaitu perkembangan meluas daripada bangsa Greka sampai bangsa-bangsa sekitarnya, utara, selatan, timur, barat. Saudara-saudara, Pan-Greek bukan Greek. Pan-Greek is larger than Greek. Seperti kita bilang Jakarta. Kita mengatakan Jakarta ada Jabodetabek. Jabodetabek bukan Jakarta. Jabodetabek lebih besar dari Jakarta. Dan Jakarta pusat daripada Jabodetabek yang makin diperluaskan sampai di tempat-tempat yang lain. Demikian Greka itu Greka. Pusatnya Athena. Pan-Greka itu Hellenistik. Sekitar daripada Greka sudah meluas. Karena apa? Karena orang-orang di kanan, di kiri, di selatan, di utara yang dekat kepada Athena, sekarang mereka sudah terpengaruh. Mereka sudah diberikan pengaruh sampai mereka lebih suka bahasa Greka, lebih suka kebudayaan Yunani, dan mereka mulai ditular dengan mentalitas, dengan ideologi, dengan cara hidup, dengan bahasa Greka. Saya mau tanya, siapakah yang berjasa begitu besar memperluaskan Yunani menjadi Pan-Greek? Saudara-saudara, Pan-Greek adalah satu wilayah yang lebih besar daripada Greka mungkin 100 kali. Sampai di Asia, dekat India, di Eropa, dekat di Balkan, menuju ke utara, sampai dekat Eropa Barat. Sampai di utara, daripada itu sekarang Polandia, sampai di selatan, itu di Afrika. Semua orang zaman itu tidak lagi suka bahasa sendiri. Mereka semua suka bahasa Greka. Karena apa? Pengaruh. Membicara tentang istilah pengaruh, saya kira ini satu istilah yang sangat menakuti. Sekarang anak Indonesia tidak main lagi catur, main games, main handphone. Karena pengaruh. Anak-anak sekarang bisa main games 5 jam satu hari. Bisa 10 jam satu hari. Lupa makan, lupa sekolah, lupa ujian. Sampai pelajarannya berantakan. Sampai mereka keluarga hubungan tidak karu-karuan. Karena apa? Pengaruh. Jangan kira pengaruh itu soal kecil. Jangan kira anak engkau dipengaruhi itu soal tidak ada apa-apa. Itu akan merusak seumur hidup atau akan mendidik, membangkitkan semangat seumur hidup. Saya salah satu orang yang memberikan pengaruh yang sangat besar kepada orang sekitar saya. Dari GRI pertama kali ada kebaktian. Orang yang namanya Reform Injili di Indonesia cuma satu, yaitu Stephen Tong. Setelah 34 tahun kemudian,
Orang yang menganut semangat reform Injili sudah berpuluh-puluh ribu. Yang ikut kebaktian sudah lebih 15 sampai 20 ribu. Yang berada di dalam gereja sudah 91 cabang. Selain di pusat Kelapa Gading, Kebon Jeruk, lalu di Karawaci, di Indonesia, di negara lain, Malaysia, di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong, di Amerika, reform Injili berkembang terus menerus, tidak habis-habis. Saudara tadi melihat kebaktian yang di New York, engkau bilang gila, orang Indonesia ke Amerika masih begitu banyak orang mau dengar khotbah dia. Saudara-saudara, pendeta Indonesia ke Amerika, kalau dia mau bikin kebaktian, mungkin tidak ada 50 orang yang mau datang. Tapi ini kali saya di 5 kota, Washington DC, Maryland, Philadelphia, Boston, sama New York, sudah berkhotbah kira-kira kepada 25.000 manusia. Setiap kebaktian kira-kira 1.700 sampai 2.000. Nah ini lebih daripada 12 hari. Puji Tuhan, pengaruh reform Injili besar. Karena apa? Kita mempunyai kekuatan memberikan pengaruh kepada orang lain. Nah, sekarang saya tanya, apakah pengaruhmu di dunia? Selama engkau hidup berpuluh-puluh tahun, orang lain berkat apa melalui kamu? Seperti tadi Richard Prin mengatakan, melalui satu orang namanya Abraham, Tuhan memberi pengaruh berkat kepada segala bangsa. Apakah melalui kebaktian, melalui berkat yang kita terima dari Tuhan, kita akan menjadikan berkat dari kemayoran menuju kepada segala bangsa. Ini bukan main. Ini bukan mimpi. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Jangan menjadi orang hidup sia-sia. Do not living in vain. Do not to be a man living for nothing. Saya hidup di dunia, saya tahu. Saya hidup untuk memuliakan Tuhan. Saya hidup untuk menyebarkan Injil. Saya hidup memberi pengaruh tentang Kristus kepada orang lain. Nanti musik kita pengaruhi seluruh Indonesia. Minggu depan, 7 hari lagi setelah hari ini, minggu depan malam jam 7 ada konser akbar yang akan diadakan di Monas. Sudah tahu konser Monas? Yang pernah ikut konser Monas, coba angkat tangan saya lihat. Saudara-saudara, pertama kali 22.000 orang ikut malam itu. Kedua kali jadi 35.000. Sekarang kali ketiga, tanggal 15 bulan Oktober, jam 6.30 mulai, kita akan mengadakan konser akbar. Yang main mungkin 5-60 orang. Menyanyi mungkin 6-80 orang. Yang dengar kali ini, saya perkirakan lebih 50.000 orang. Karena apa? Pengaruh. Anything good should influence others. Doktrin yang benar mempengaruhi banyak. Musik yang benar mempengaruhi banyak. Seni yang benar mempengaruhi banyak. Reform Injili harus mempengaruhi dunia. Membawa manusia kembali kepada Tuhan. Kepada doktrin yang benar di dalam GRI. Kepada filsafat yang dengar di dalam mandat budaya. Kepada musik yang benar melalui ASC. Kepada seni yang bagus melalui museum. Kita terus mempengaruhi dunia. Bukan karena kita egois. Bukan karena kita diketahui. Kita mau kebenaran diketahui oleh manusia. Kita mau firman diketahui oleh manusia. Kita mau kebenaran Injil diketahui oleh manusia. Kita mau Yesus Kristus dikenal oleh dunia. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya sekarang sudah umur 83. Berapa lama lagi? Tidak tahu.
Berapa tahun lagi? Tidak jamin. Stephen Tong tahu tidak. Umurnya sampai kapan berhenti? Saya tidak tahu. Sekarang saya tahu sudah segera harus selesaikan pelayanan saya yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya tanya sendiri, seumur hidup saya sia-sia atau tidak? Saya bilang tidak. I'm not living in vain. I'm not speaking in vain. I'm not witnessing in vain. Saya berbicara tidak sia-sia. Saya bersaksi tidak sia-sia. Saya menjadi pendeta tidak sia-sia. Saya mengabar Injil tidak sia-sia. Bulan lalu saya sampai di Washington DC. Ada seorang tua umur 80 lebih tulis surat sama saya. Pak Tong, selamat datang kembali. Ini tahun ke-50 engkau mengunjungi kota Washington. Saya akan memberitahu 50 tahun yang lalu. Waktu engkau pertama kali, engkau baru umur 33. Dan waktu itu saya panitia menyelenggarakan kebaktian menyambut engkau. Sekarang saya sudah lebih 80, sudah tidak kuat, sudah tua. Melihat engkau masih dipakai Tuhan. Luar biasa. Saudara-saudara, saya melihat apa yang saya kerjakan 50 tahun yang lalu. Benih yang ditanam sekarang berbuah. Ada seorang profesor 47 tahun lalu dia belajar di Cornell University. Dia belum Kristen, dia skeptik, dia tidak percaya. Pada waktu saya khotbah malam itu, dia dan pacarnya 2 orang sama-sama berdiri menerima Tuhan Yesus. Setelah 43 tahun yang lalu mereka percaya Tuhan Yesus. Sampai sekarang menjadi orang Kristen yang melayani dalam gereja. Dan mereka sudah menikah. Mereka lahirkan seorang laki-laki ganteng luar biasa. Saya kira seluruh GRI hampir tidak ada pemuda lebih ganteng dari anak itu. Dan anak itu sekarang umur 33. Saya tanya dia, what are you doing now? Saya menjadi profesor di MIT. Are you still a Christian? Yes. I am not still a Christian. I'm the deacon and the elder in the Park Street Church. Saya bukan seorang Kristen. Saya di dalam gereja terpenting di Amerika, Park Street. Dulu 250 tahun yang lalu banyak presiden, wakil presiden kebaktian di gereja itu. Dan gereja itu pada waktu mengulangi tahun 200 undang saya menjadi pengkhotbah dari pagi sampai 6 malam jam 6. 4 kali khotbah dan semua orang datang dengar firman Tuhan. Sesudah itu wawancara sama saya. Saya tanya mereka, you have been here to 200 years. How many branches you have established? Pendetanya sungkan. Kita sudah 200 gereja sini. Kita sudah ada 2 cabang. Lalu dia tanya, what about you? Dia tantang saya. Saya bilang, saya waktu itu kita belum sampai 25 tahun. Sekarang kita sudah 34 tahun. Cabang saya kira-kira 40. Dia kaget sekali. Sekarang saya kasih tahu, GRI cabangnya sekarang 91. Apa artinya? Kita terus berkembang. Tidak berhenti berkembang. Mempengaruhi orang lain. Saya harap setelah saya mati, GRI bukan dingin. Bukan suam. Bukan berhenti. Bukan santai. Tetapi lebih giat melayani Tuhan. Amin. Jawab. Jangan pendeta Stephen Tong mati, engkau ikut lesu. Engkau ikut menjadi malas. Engkau menjadi dingin, suam, dan jauh daripada Tuhan. Saya harap ribuan orang yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan di dalam pelayanan saya boleh berkembang. Paulus berkata, aku hutang kepada orang Helenistik. Saya di dalam minggu yang lalu berkata, orang Helenistik bukan daerah, tetapi kebudayaan. Seperti saya bilang orang Jawa, bukan orang yang tinggal di Jawa,
tapi orang Jawa yang mempunyai mentalitas kejawen. Mentalitas kejawen itu jiwanya. Tinggal di Jawa itu badannya. Demikian pada waktu Paulus berkata, aku hutang kepada orang Helenistik, berarti dia mengetahui orang-orang Gerika yang sudah mempengaruhi sekitarnya semua, punya pikiran yang lain sekali. Sekarang saya menjelaskan lebih tuntas dari apa yang saya khotbahkan minggu lalu. Orang Helenistik, orang yang dipengaruhi oleh Gerika, menjadi satu kebudayaan mengakar, menjadi mendaging darah di dalam pikiran mereka. Mereka menjadi semacam filsafat menguasai penduduk-penduduk di sana. Dan filsafat itu dibagi 3 aliran. Pertama, Epikurian. Kedua, Stoiksisme. Ketiga, Skeptiksisme. Ikut saya. Epikurian semua. Kedua, Stoiksisme semua. Ketiga, Skeptiksisme semua. 3 macam orang ini bentuk sesuatu kebudayaan yang disebut di Alkitab Hellenistic people. Di seluruh barat, kebudayaan yang menguasai orang barat, baik di Eropa maupun di Amerika maupun di Latin Amerika atau di negara-negara yang dipengaruhi oleh mereka, itu adalah dari 2 sumber. Pertama, sumber Ibrani, yaitu melalui nabi-nabi orang Israel, melalui Taurat dari Perjanjian Lama, mempengaruhi, mengakar, mendarat di dalam pikiran orang Barat. Mereka tahu 10 hukum, mereka tahu Perjanjian Lama, mereka tahu Perjanjian Baru karena pengaruh orang Yahudi. Kedua, orang Barat dibentuk oleh filsafat dan oleh kultur atau kebudayaan yang namanya Helenistik. Helenistik menurunkan pikiran daripada Socrates, Plato, Aristotle, Heraklitos, terus turun sampai pada Philo. Itu menjadi orang Gerika, memberikan pengaruh kepada semua bangsa Gerika. Sampai hari ini masih banyak orang belajar Plato, Aristotle. Saudara-saudara. Dan kedua sayap ini berakar bersama, bertumbuh menjadi negara barat. Saudara, kenapa kirim orang ke barat? Kenapa anakmu dikirim ke Amerika? Kenapa tidak dikirim ke Mesir? Kenapa tidak dikirim ke Kongo? Kenapa tidak dikirim ke Afrika Selatan? Karena anakmu kalau mau belajar, belajar apa? Belajar di Kongo, tidak ada teknologi, tidak ada sains, tidak ada filsafat, tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada segala teknologi yang baru. Engkau kirim orang ke MIT, engkau kirim orang ke Caltech, engkau kirim orang ke Harvard, engkau kirim orang ke Pennsylvania, engkau kirim orang ke itu seperti sekolah-sekolah tinggi, Universitas Chicago, Universitas Maryland, Universitas berada di Boston. Kenapa? Karena pengetahuan ada di situ. Dan pengetahuan di barat diturunkan dari 2 sumber. Agama dari Israel, teknologi dari Gerika. Sehingga lulusan MIT, lulusan Berkeley, lulusan daripada California, lulusan daripada Pennsylvania membuktikan anakmu terpelajar. Itu sebab Paulus berkata, aku menghutang kepada 3 orang. Pertama, Epikurian. Kedua, Stoiksisme. Ketiga, Skeptiksisme. Ketiga orang ini saya utang apa? Utang Injil. Maunya apa? Maunya mereka mengenal Tuhan Yesus. Dan saya mau tanya, kenapa Epikurian perlu Yesus? Kenapa Stoiksis perlu Yesus? Kenapa skepsis perlu Yesus?
Karena mereka adalah manusia yang cari makna hidup, tapi akhirnya tak mungkin dipuaskan. Siapakah Epikurean? Makna hidup mereka tujuannya untuk apa? Siapakah orang dari Stoicisme? Tujuan mereka maunya apa? Siapakah orang skeptisisme? Mereka hidup artinya apa? Dengar baik-baik. Epicurean, Stoicis, dan Skepticis. 3 macam manusia mewakili 3 macam orang dengan 3 macam tujuan hidup yang menjadi makna mereka hidup di dunia. Pertama, Epicurean, mereka menuntut bahagia. Semua Epicurean menuntut bahagia. Semua ikut. 1, 2, 3. Kedua, Stoicis menuntut kebajikan. Semua. Ketiga, Skepticis sulit percaya apapun. Semua. Jadi Paulus bukan orang biasa. Paulus bukan seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan yang tidak mengerti apa-apa. Dia sangat mengerti masyarakat. Sangat mengerti pendengar pada saat itu. Dia mengetahui rakyat sekitar dia. Mempunyai mentalitas macam apa. Mereka pikir apa. Mereka menganut apa. Mereka berpendirian bagaimana. Dan harus diinjili bagaimana. Paulus berkata, are you Epicurean? Are you Stoicis? Are you Skepticis? Engkau orang Epicurean? Engkau Stoik? Atau engkau Skepticis? Saya hutang kamu. Saya mengetahui hidupmu cari apa. Hidupmu tuntut apa. Hidupmu maknanya apa. Berarti dia memikirkan 3 macam manusia. Dengan 3 macam tujuan hidup. Pertama, cari bahagia. Manusia hidup di dunia. Siapa yang tidak mau bahagia? Adakah orang tidak tuntut bahagia? Jadi orang macam pertama, mayoritas. Saya mau senang. Saya mau sukacita. Saya mau sehat. Saya mau senang-senang. Saya mau tidak ada bahaya. Saya mau nyaman. Saya mau hidupnya stabil. Saya mau ekonomi kuat. Saya mau menjadi orang kaya. Inilah tujuan hidup pertama dari banyak orang di dunia ini. I live for money. I live for richness. I reach for property. I reach for blessings. Manusia yang cari bahagia banyak sekali. Kenapa engkau kirim anak sekolah dokter? Supaya besok kalau sudah lulus, cari uangnya gampang. Mengapa sekolah finance? Kalau sudah lulus, kayanya lebih cepat. Kenapa sekolah dokter? Sekolah hukum, sekolah finance. Ini 3 yang paling merajalela. Di Amerika, anak-anak orang kaya biasanya masuk ke law school, masuk ke medical school, masuk ke dalam school of business. 3 macam ini bisa mendapatkan uang. Semua papa mama tidak mau anaknya miskin. Semua papa mama ketakutannya anaknya sekolah musik, sekolah teologi, sekolah hamba Tuhan. Besok mama apa lu? Lu mau makan apa? Banyak pendeta, banyak majelis ketakutan anaknya sekolah teologi. Karena sesudah lulus tidak bisa cari makan. Atau tidak bisa jadi kaya. Nah, saya tahu. Itu sama majelis-majelis. Kalau baik sama pendeta. Jangan kira sungguh-sungguh. Tua-tua, papa, boksu, baik-baik ya hamba Tuhan pendetaku. Jangan kira dia cinta hamba Tuhan. Sampai anaknya mau jadi pendeta. Dia marah-marah. Baru tahu dia cinta hamba Tuhan itu palsu. Tua-tua di sini. Jangan tipu saya. Saya kira saya orang bodoh. Saya kalau orang bodoh tidak mungkin menjadi pendeta besar seperti ini. Jangan kira saya goblok bisa ditipu oleh kamu. Kamu kelihatan pendeta hormat sekali.
Saya lihat pada waktu anakmu ingin menjadi pendeta, sikapmu bagaimana? Engkau masih menghormati pendeta, engkau mulai marah, cilaka. Anak saya mau jadi pendeta. Loh, kenapa? Kalau anak jadi pendeta, kenapa? Besok cari makan apa? Dari situ saya tahu, you tidak menghormati pendeta. Karena you ketakutan anakmu jadi pendeta. Saudara-saudara, kenapa masuk school of music? Karena suka musik. Tapi cari uang susah. Karena Pak satu sekolah teologi, mau jadi hambeta, menjadi pendeta, uangnya susah. Itu sebab lebih suka kirim ke law school, kirim ke medical school, kirim ke business school. Saya tahu itu semua. Tapi saudara-saudara, apakah betul Tuhan mau anak kamu jadi bankir? Jadi businessman? Apakah Tuhan mau anakmu jadi lawyer, jadi pengacara? Tidak tentu. Itu sebab orang yang benar-benar cari kehendak Tuhan. Itu langka sekali. Tapi Alkitab berkata dunia dan segala nafsu dunia akan lenyap. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Kira Tuhan mengarahkan kita, membawa kita. Pada waktu Paulus berkata, aku hutang kepada Epikurean. Berarti orang-orang yang filsafatnya cari bahagia, engkau perlu Injil yang saya akan beritakan kepada kamu. Paulus ada seorang pendeta, seorang hamba Tuhan sudah siap untuk bayar hutang. Dan dia berkata, Epikurean jangan sombong. Engkau bahagia, bahagiamu akan habis. Engkau kaya, kayamu tidak bisa dibawa. Engkau berpangkat tinggi, engkau setelah mati hancur semua. Kecuali engkau mengenal Injil. Paulus menjadi orang yang hutang. Dan dia hutang Epikurean, orang pertama. Kedua Paulus berkata, orang macam kedua yang saya hutang adalah orang Stoik. Siapa orang Stoik? Itu orang yang cari kebebasan, kebenaran, kebajikan. Hidup bukan untuk cari uang, cari kebajikan. Kalau cari uang mungkin miskin. Tapi kalau engkau betul-betul mau menjadi orang baik, berani menjadi orang miskin. Ini Paulus. Aku hutang kepada orang Stoik. Orang Stoik selalu takut kalau dia sudah mati, dihukum Tuhan bagaimana. Orang Stoik selalu pikir kalau dia hidup kurang berbuat baik, bagaimana hitung kira-kira di hadapan Tuhan. Itu seorang baik cuma minta seumur hidup tidak menyalahi hati nurani, tidak menyalahi Tuhan, tidak membuat sedih Roh Kudus. Saya mau berbuat baik, tapi saya mau tanya, yang cari senang, betul senang? Yang cari bahagia, betul bahagia? Nah tentu. Saya tanya lagi, yang cari kebajikan, betul-betul sudah menjalankan kebajikan? Kalau engkau betul-betul menjalankan kebajikan, saya mau tanya, kebajikan yang kau lakukan mengikut standar siapa? I'm doing good, but I ask, what standard you have for estimating your goodness? Kamu bagaimana menilai kebajikan itu baik? Kamu bagaimana berani mengaku engkau sudah melakukan kebajikan? Pengakuanmu, penilaianku diukur oleh siapa? Who confirm your estimation? Who recognize your evaluation? Are you good? Who confirm you are good? Siapa yang mengatakan engkau baik? Saudara-saudara, orang Epikurean cari bahagia, cari senang, cari kaya, cari puas, cari sukacita, cari aman, cari kesenangan, sukacita, bahagia hidup. Akhirnya mereka jatuh di dalam kecelakaan karena yang mereka anggap baik akhirnya datang itu baik. Kedua, orang Stoik cari kebajikan. Engkau berusaha menuntut, mereka berusaha mencari baik. Lalu mereka berjalan di dalam kebaikan.
sampai mati. Betul kabar baik? Apa itu baik? Baik itu menolong orang lah. Kalau ada satu orang bilang, saya kurang uang. Sekarang saya di dalam kepicikan. Saya sangat perlu uang. Tolong saya. Kalau engkau orang baik. Engkau bilang, saya orang baik. Langsung engkau memberi uang. Tolong dia. Padahal dia perlu uang untuk berjudi. Engkau lakukan kebaikan tak? Jawab. Jawab. Kalau orang itu mau berjudi. Perlu uang. Saya kekurangan uang. Tolong saya. Engkau baik. Menolong dia. Kasih uang. Ya pergi judi. Engkau berbuat baik enggak? Tidak kan? Jadi apa itu baik? Saya kira hari ini saya akan bicara sampai satu tahap berhenti. Minggu depan baru bisa saya teruskan dengan seluruh 3 macam orang ini. Orang yang cari kebajikan akhirnya mungkin jalankan hal yang tidak baik tapi dia tidak sadar. Dia kira itu baik padahal tidak baik. Dia kira dia sudah baik, padahal dia menjalankan kejahatan yang tidak sadar. What is goodness? Jadi apa itu baik? Tidak ada seragam. Tidak ada kesamaan. Tidak sama memberikan definisi yang semua setuju. Jadi what is good? Kacau. What is happiness? Kacau. Bagi engkau mabuk-mabuk, berzina, banyak nyonya, itu baik. Bagi yang lain, itu keji, itu rusak. Jadi manusia Helenistik, masing-masing mempunyai pendirian yang berbeda satu dengan lain. Dan akhirnya, tiga macam tidak bisa mengatakan mereka benar-benar sudah baik, benar-benar sudah bahagia, atau benar-benar sudah mengerti kebenaran. Orang Epicurean tidak ada jawaban yang asli. Orang Stoik tidak kebajikan yang sama-sama setuju. Orang skeptik sama sekali tidak kepegangan apa itu kebenaran. Itu sebab sehingga tiga orang Helenistik, tiga macam orang filosof setelah abad ketiga sampai Yesus Kristus, setelah Yesus sampai ke abad keempat setelah Yesus Kristus, di dalam 750 tahun manusia hidup di dalam kebingungan, tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang akurat, yang mana yang boleh diandalkan. Seperti hari ini kitab pengabar Injil juga menghadap 3 macam orang. Ada semacam orang bilang saya tidak mau Injil. Kenapa? Karena saya cari sukacita. Sedangkan di dalam gereja saya kurang sukacita. Orang Kristen tidak boleh merokok, tidak boleh minum anggur, tidak boleh cari pelacuran. Mana ada sukacita? Jadi orang Kristen terkekang. Jadi orang Kristen tertahan. Jadi orang Kristen terbatas. Tidak ada sukacita. Maka mengabar Injil kepada orang Epicurean sulit sekali. Kedua, ada orang engkaman, mari menjadi orang Kristen. Tidak, saya mau tidak jadi orang Kristen. Kenapa? Karena saya sudah baik. Karena saya berbuat baik. Saya tidak usah Yesus. Kenapa engkau berani mengatakan engkau baik? Saya tidak pernah pinjam uang. Tapi orang Kristen pinjam uang saya tidak bayar. Itu dah baik. Kristen dah baik, saya lebih baik. Maka orang Stoik tidak mau percaya Tuhan. Karena mereka kira mereka baik. Mereka lihat gereja banyak yang tidak baik. Terbentur lagi. Engkau tanya lagi. Saya mau mengabari ini kepada orang Helenistik versi ketiga. Skepticisme. Skepticisme menggelengkan kepala. Saya tidak mau jadi Kristen. Kenapa tidak mau? Karena siapa Yesus? Saya tidak jelas. Kenapa prinsip Tuhan Allah harus berada? Saya tidak ngerti. Saya meragukan. Ragukan Kristen. Ragukan Kristologi. Ragukan Roh Kudus. Ragukan gereja. Ragukan pendeta. Semua diragukan. Kalau semua diragukan, gampang percaya.
Tidak. Maka Paulus mengatakan, saya hutang kepada orang Helenistik. Saya hutang kepada orang-orang Epicurean, orang-orang Stoicisme, orang-orang skeptisisme. Tapi waktu mau bayar harga, mau mengabar Injil, bentur ini, bentur itu, sama sekali tidak diterima. Dia baru tahu tidak gampang mengabarkan Injil. Saudara-saudara, saya akan bicara sampai di sini. Minggu depan saya teruskan 3 macam orang ini dan kesulitan memberita Injil kepada mereka di dalam 350 tahun setelah Yesus datang ke dunia. Kalau gereja mesti bagaimana? Gereja sampai sekarang sudah 2000 tahun. Kita mengabar Injil ke bar, ke tempat pelacur, ke tempat dangsa. Engkau mengabar Injil ke tempat judi. Mereka tidak mau dengar. Karena mereka rasa Kristen tidak ada apa. Yang mau cari sukacita, yang mau cari bahagia harus pergi ke tempat pelacur, pergi ke tempat yang jelek, tempat yang berdosa. Kita mau apa? Kalau engkau mengabari Injil kabar orang sudah beragama, yang sangat-sangat saleh, yang sangat-sangat baik, mereka bilang, jangan mengabari Injil kabar saya. Saya sudah menjalankan Taurat. Saya sudah berbuat baik. Saya tidak perlu Injil. Engkau sulit menembus. Engkau sulit mentaklukkan. Engkau kembali lagi berkata, Tuhan, kepada siapakah boleh saya mengabarkan Injil? Kepada siapa saya boleh sukses membawa mereka kembali kepada Tuhan? To evangelize is not easy. Saudara, saya berkata kepada saudara, waktu Paulus hidup di dunia, dan setelah Paulus 305 tahun, penginjilan di dunia terbentur dengan 3 macam orang ini. Orang Helenistik, Epicurean, Stoicisme, dan juga skeptisisme. Sama hari ini, anak-anak Tuhan yang mau mengabari Injil menembusi 3 kubu ini tidak gampang. Kalau hari ini penginjilan ada hasilnya, banyak orang mau dibaptiskan, banyak orang Kristen, adalah karena Tuhan melunakkan hati mereka. Tuhan mencerahkan pikir mereka. Dan Tuhan membuat mereka hancur hati, mengaku dosa, menerima Tuhan Yesus. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sambil bersyukur kepada Tuhan, sambil mempersiapkan diri, sambil menimbun bekal kita untuk menjadi pembayar hutang. I owe them. I'm obligated to the Hellenistic people. I should pay my debt for the Epicurean, for the Stoic, and for the skeptics. Minggu depan saya akan meneruskan hal-hal yang penting seperti ini sampai lebih tuntas lagi. Mari kita berdoa sekarang. Semua tunduk kepala, dengar khotbah sudah selesai. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita semua tunduk kepala. Saya minta tua-tua biyogo naik ke atas. Pimpin kita di dalam doa menutup khotbah hari ini. Mari kita semua tunduk kepala berdoa. Bapa kami surga, kami sekali lagi bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk terus bersandar kepada Tuhan, untuk terus memohon belas kasih pertolongan Tuhan, sehingga kami yang berutang kepada orang-orang Helenistik bisa diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa menjangkau mereka. Kiranya Tuhan sendiri akan bekerja untuk melunakkan hati mereka, berikan keselamatan mereka untuk kembali kepadamu Tuhan. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.